Yeskiel 36. Aku akan menguduskan namaku. Tuhan ngomong. Jadi yang menguduskan itu Tuhan sendiri. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Bangsa-bangsa akan mengetahui akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Jadi Allah ini mau menyatakan kekudusannya di hadapan bangsa-bangsa. Supaya bangsa-bangsa lain tahu Allah itu kudus. Bagaimana cara Allah bekerja supaya bangsa lain tahu? Sekarang lihat ayat 24 sampai 27. Cara Allah menguduskan. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa. Mengumpulkan kamu dari semua negeri. Aku membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Yang kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapan-ketetapanmu. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Itu berarti bahwa hidup taat akan Tuhan membuat nama Tuhan dikuduskan. Tuhan menguduskan namanya dengan cara memberikan hati yang taat kepada anak-anaknya. Kalau begitu, kekudusan Tuhan dapat terjadi melalui hidup anak-anaknya. Dengan demikian, ketika saya berdoa, dikuduskanlah namamu, berarti saya berdoa, Tuhan, ubahlah hidup saya. Supaya hidup saya membuat orang lain menguduskan namamu. Saya kutip kata-kata Eric Tsang. Ketika Anda berdoa, ya Allah, biarlah namamu dimuliakan sedemikian rupa. Sehingga seluruh dunia akan mengetahui engkau adalah kudus. Sebetulnya kita sedang berkata, biarlah namamu menjadi kudus di dalam kita dan melalui kita. Kita sedang berkata, Tuhan, ubahlah aku. Kita tidak tulus meminta kepada Allah untuk memuliakan namanya. Jika kita tidak bermaksud, muliakanlah namamu di dalam diriku. Jangan doakan doa Bapa kami lagi. Jika Anda tidak berniat supaya Allah mengubah Anda, memisahkan Anda keluar dari dunia, jangan mengulangi lagi doa Bapa kami ini. Doa ini bukan untuk Anda. Doa ini hanya untuk mereka yang rela mengikut Yesus sampai pada kesudahannya. Doa ini hanya untuk mereka yang rela memikul salib dan mengikuti Yesus dengan suatu komitmen yang sepenuhnya pada Yesus. Kita berkata, Tuhan, biarlah kekudusan namamu dimuliakan di seluruh dunia melalui kita menyebut Allah Bapa, tapi sebagai anak-anak kadang-kadang kita tidak menjaga kehormatan Bapa kita. Kita hidup secara sembarangan. Kita hidup tidak bertanggung jawab. Sehingga nama Allah kita itu bukannya dimuliakan, bukannya dikuduskan, malah dipermalukan. Ada banyak orang Kristen yang hidup di daerah-daerah mayoritas seperti NTT, Sulawesi, Papua. Kita mayoritas Kristen, tapi seberapa banyak orang Kristen bisa hidup sedemikian rupa sampai kalau orang lihat hidup orang Kristen memuliakan Allah. Atau kalau orang lihat hidup orang Kristen justru memalukan nama Allah. Kiranya setiap kita, ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu, kita juga berdoa, Tuhan, ubahlah saya. Tuhan, tolonglah saya, supaya saya bisa hidup sedemikian rupa, kata-kata saya, perbuatan saya, tindakan saya bisa memuliakan namamu. Tuhan Yesus pernah mengajar di Matius 5. Kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar dengan apa ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tapi berapa banyak orang Kristen jadi pencuri, perampok? Berapa banyak pejabat Kristen koruptor? Berapa banyak pemimpin-pemimpin Kristen makan uang rakyat? Itu bukan menguduskan nama Allah, mempermuliakan nama Allah, mempermalukan, menghina nama Allah kita. Seandainya semua anak Allah bisa hidup sedemikian rupa, tidakkah itu permuliakan nama Allah? Oh saudara, berapa banyak kita hidup secara sembarangan, lalu Tuhan kita, Allah kita dipermalukan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya, Bapakku di surga, ubahlah hidupku. Pakailah aku, tolonglah aku, supaya aku bisa hidup seturut dengan firman-Mu. Dan oleh hidupku, nama Bapakku yang kukasihi dimuliakan dan dikuduskan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu.